Adapun masalah Syiah, Syiah itu banyak. Tapi kalimat Syiah banyak itu hati-hati. Tinggal di mana disebutkan. Kalau kita bicara tentang Syiah di dunia, Syiah macam-macam. Ada Syiah Ismaili, ada Syiah Ja'fari, ada Syiah Zaidiyah, ada ini. Dan memang betul kalau kita bicara Syiah di dunia, tidak semuanya Syiah sesat, memang. Contohnya Syiah Zaidiyah. Tapi kalau sudah bicara Syiah di Indonesia, lain ceritanya. Syiah di Indonesia satu warna. Satu model Syiah yang ada di Indonesia adalah Syiah Ja'fariyah Imamiyah. Mereka yang mengkafirkan sahabat Nabi. Mereka yang mencaci maki Siti Aisyah. Mereka mencaci maki Sayyidah Hafsah. Mereka yang ikut manhajnya orang yang melaknat Sayyidina Umar bin Khattab. Dan mereka yang berkenankan nikah mut'ah. Ini adalah Syiah di Indonesia, mayoritas Syiah di Indonesia. Jadi jangan sampai tertipu oleh sebagian orang di saat ingin meloloskan Syiah di Indonesia lalu berkata Syiah itu banyak, Syiah itu tidak semuanya sesat. Memang kalau bicara Syiah di dunia memang tidak semuanya sesat. Syiah di dunia seperti ada Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman, dan saya terangkan sedikit tentang Syiah Zaidiyah. Tapi Syiah yang ada di Indonesia dengan ciri mencaci Sayyidina Umar bin Khattab, biarpun mencacinya adalah di saat sembunyi, sama. Kalau di saat dengan yang lainnya nggak akan mencaci. Karena apa? Ketahuan nanti di buku-buku mereka sudah jelas, ini nggak bisa dibohongi. Ada yang mengatakan, oh saya termasuk Syiah yang tidak saya mencaci maki. Kalau kau memang Syiah yang tidak mencaci maki, buat grup musuhi itu Syiah yang mencaci maki, harus gitu dong. Oh karena dia telah mencaci maki, enggak, dia sering kumpul juga sama Syiah yang mencaci maki. Ada sebagian orang yang mengatakan, oh saya Syiah, tapi Syiah saya bukan Syiah yang mencaci maki, dan saya juga mengingkari Syiah yang mencaci maki. Baik, kalau ente mengingkari, ente tidak harus berurusan dengan saya, ente urusan dengan orang yang ngaku Syiah itu. Kenapa harus urusan dengan orang Sunni? Ini orang suka Syiah. Kita sering ditipu seolah-olah Syiah di Indonesia bermacam-macam. Ada yang kalimat yang sederhana sering disampaikan oleh orang-orang ahli sunnah yang tertipu dengan Syiah, yang masuk dunia liberal lalu mengatakan tidak semua Syiah itu sesat. Nah ini kalimat besar digunakan pintu untuk memasukkan Syiah yang ada di Indonesia menjadi Syiah yang bisa diperkenankan, dibenarkan. Padahal Syiah di Indonesia adalah satu model, Syiah Itsna Asyariyah Imamiyah Ja'fariyah. Mereka ada yang mengakui dengan Imam 12. Imam 12 adalah imam kita. Imam Ali imam kita, Imam Husain imam kita, Imam Hasan semua imam kita. Cuman dikemas oleh mereka dengan penafsiran mereka sendiri. Jadi kalau katakan Imam Ali imam siapa? Imam Syiah. Oh enggak, imam saya, Imam Ali adalah imam ahli sunnah, Imam Husain imam kita. Saya punya cerita Sayyidina Husain. Harus jelas masalah ini, kita jangan tertipu. Baik, Syiah yang ada di Indonesia adalah Itsna Asyariyah Imamiyah. Adapun ada beberapa Zaidiyah yang datang dari Yaman, sedikit sekali yang ada di Indonesia, dan mereka pun tidak membuat gerakan-gerakan apa-apa. Tapi yang kompak ini selama ini adalah Syiah yang memerangi Sayyidina Umar bin Khattab. Loh, kita selama ini ribut dengan sebagian kelompok yang mencaci maki para ulama, mengkafirkan para ulama. Ya tak? Ada tak? Ulama dikafirkan, disesatkan, yang bermadhab disesatkan. Ini lebih dahsyat lagi yang dikafirkan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lebih dahsyat lagi orang yang cintai Nabi, orang yang setiap saat bersama Rasulullah, Sayyidat Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Hafsah dikatakan pelacur. Ini yang ada di Indonesia ini, nggak usah ditutupi yang begini nih. Ada kalau ada Syiah sebagian kelompok Syiah, kita dekat dengan sebagian Syiah, dekat. Enggak, kalau saya bukan kelompok Syiah semacam itu. Loh, buktikan kalau ente bukan, ayo buat kelompok khusus Syiah yang benar, memerangi orang yang membangun caci maki Sayyidina Abu Bakar. Berani enggak? Oh, enggak bisa. Ternyata Syiah yang orang yang katanya Syiah kami bukan mencaci Abu Bakar, dia sering makan bareng dengan yang mencaci Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Diskusi dan akrab, tatonya satu guru juga, kan bermasalah. Kita harus punya kejujuran di dalam berakidah dan beriman ini. Adapun bicara Syiah dunia, memang ada Syiah yang tidak sesat, termasuk namanya Syiah Zaidiyah. Diberi nama Syiah karena kebetulan imamnya adalah imam yang dari ahli bait Nabi SAW, yang sambung nasabnya langsung kepada Sayyidina Imam Hasan, Sayyidina Imam Husain bin Ali, yaitu Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam Zaid bin Ali. Cuma diberi nama Syiah bukan mereka memerangi Sayyidina Abu Bakar, tidak. Mereka menyanjung para sahabat Nabi SAW. Hanya mereka dalam kekhilafahan saja mendahulukan Sayyidina Imam Ali daripada Sayyidina Uthman. Urutan bagi mereka adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Mereka mengakui Sayyidina Abu Bakar imam, Sayyidina Umar adalah imam, Sayyidina Uthman imam. Cuma urutannya Sayyidina Uthman adalah setelah Imam Ali bin Abi Thalib. Syiah Zaidiyah bukan keluar daripada manhaj, dan mereka adalah secara pemikiran adalah pemikiran yang bukan Syiah Ja'fariyah.
Dan mereka perang bermusuhan. Kita sangat dekat dulu waktu masih ada di Yaman, kami sering keluar masuk kantor Syiah Zaidiyah, dan kami sangat dekat dengan para guru-guru mereka, dan mereka mengatakan kami punya musuh dua di sini. Dan tidak menganggap kita adalah musuh orang ahli sunnah wal jamaah. Musuh kami adalah dua. Syiah Ja'fariyah Itsna Asyariyah sekarang mulai masuk ke Yaman. Yang kedua adalah orang yang dikit-dikit mengkafirkan itu. Dari kaum-kaum orang dari Saudi itu mereka mengatakan musuh kami dua. Jadi mereka menganggap orang Syiah Itsna Asyariyah imamnya adalah musuh. Karena apa? Dikafirkan juga orang Zaidiyah ini. Jadi hanya diberi nama Syiah itu karena kebetulan imamnya adalah imam ahli bait Nabi SAW, yaitu Sayyidina Imam Zaid bin Ali. Zaid ibn Ali, Imam Ali bin Al-Abidin, Zaid ibn Ali, Ali bin Husain, ibn Ali bin Abi Thalib. Nah ini Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman. Termasuk para ulama-ulama Yaman menganggap mereka adalah saudara yang tidak bertentangan. Hanya masalah akidah, kalau Zaidiyah ini secara fikih 40, secara fikih 3/4-nya adalah ikut mazhab Imam Abu Hanifah, selebihnya adalah ikut yang lainnya. Masalah akidah, Syiah Zaidiyah lebih dekat kepada kaum Mu'tazilah, sehingga di dalam akidah Zaidiyah mereka menyanjung Wasil bin Atha dan seterusnya. Masalah akidah, dan kita menemukan ini semuanya. Dan kita punya buku-buku tentang mereka Syiah Zaidiyah dan akidah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah akidahnya lebih dekat kepada kaum Mu'tazilah, dan orang Mu'tazilah tidak kita katakan kafir. Karena kaum Mu'tazilah tidak mengkafirkan secara langsung. Kalau kafirnya adalah bab dalam istilah akidah adalah lazimul madhab. Sementara disebutkan lazimul madhab, lazimul madhab, ini bahasan khusus. Kaum Mu'tazilah tidak kita katakan kafir. Orang Zaidiyah tidak kita katakan kafir. Adapun orang Syiah yang mengkafirkan Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidatuna Aisyah, kita tidak mengatakan kafir langsung, kita mengatakan kafir karena mereka sendiri telah mengkafirkan orang beriman, maka mereka telah mengambil kekafiran untuk dirinya sendiri, seperti yang disabdakan Nabi, mangqala li akhi ya kafir. Kalau ada orang mengatakan orang beriman sebagai kafir, dia sendiri yang keluar dari iman. Jadi siapapun yang mengkafirkan Sayyidina Umar, mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, mengkafirkan Sayyidina Aisyah, maka dia sendiri kafir. Wong berarti ngawan Nabi dong. Wong Nabi mengatakan dia adalah orang yang sangat aku cintai, dia adalah orang yang dekat denganku. Orang yang dekat dengan Nabi dikatakan musuh-musuh Allah, berarti dia kafir dengan Rasulullah sendiri. Jadi kafirnya mereka, bukan kita yang mengkafirkan. Dan mereka sendiri yang mengkafirkan dahulu. Ingat, jangan lupa. Mereka sendiri telah mengkafirkan ahli sunnati wal jamaati. Fatwa-fatwa mereka. Dan kita sudah simpulkan dalam satu CD. Mereka punya fatwa. Orang Nasibi semuanya adalah kafir. Bahkan lebih kejam dari orang Yahudi. Bahkan boleh dibunuh dimanapun berada. Orang Nasibi. Dan Nasibi itu definisinya bukan Nasibi definisi kita. Nasibi itu siapa? Orang Nasibi adalah siapapun dari umat Islam yang mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, maka dia adalah Nasibi dan boleh dibunuh. Loh, siapa itu? Ya kita. Berarti mereka telah mengkafirkan kita. Mereka mengkafirkan kita ini karena kita mengangkat Imam Abu Bakar As-Siddiq. Kita mengangkat Imam Umar bin Khattab. Makanya manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah manhaj mengagungkan sahabat Nabi, mengagungkan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali diaku oleh Syiah sebagai imamnya. Kita Imam Ali imam kita. Kita mengagungkan Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah ahli surga minal asra mubasysyirin bil jannati. Paling dekatnya orang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Imam Hasan mati syahid, Sayyidina Imam Husain, Imam Ali Zainal Abidin dan seterusnya. Mereka adalah imam-imam ahli sunnati wal jamaati. Adapun orang mengaku-ngaku mah terserah. Baik, jadi orang yang mengkafirkan mereka, dia sendiri kafir. Lihat, bukan kita mengatakan kamu langsung kafir, oh tidak. Karena dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah kok. Dia mengakui Nabi Muhammad SAW. Tapi di saat mereka mengambil keputusan, dari keputusan dia yang ambil. Dia sendiri yang mengambil keputusan bahwasanya orang Nasibi adalah kafir. Dan Nasibi itu dimaknai, kalau Nasibi menurut kita, ahli sunnati wal jamaati al-asy'ariyati, orang Nasibi adalah orang yang memusuhi ahli bait Nabi. Orang yang memusuhi ahli bait Nabi. Ada orang yang benci kepada Imam Ali bin Abi Thalib, Nasibi. Nabi mengatakan la yubghidu ila kafir, tidak ada orang yang membenci Imam Ali kecuali kafir. Dan memang ada sekelompok yang memerangi Syiah, ada bau-bau Nasibinya itu. Kalau sudah menyebut Imam Ali sudah kayaknya kurang ini. Sampai mencari-cari kesalahan Imam Ali bin Imam Ali adalah hak. Peperangan yang terjadi antara Imam Ali dengan yang lainnya, Imam Ali dalam kebenaran. Peperangan antara Imam Ali dengan Muawiyah, Imam Ali dalam kebenaran, hak.
Cuman kita ahli sunnah mengatakan Muawiyah ijtihad, tapi kebenaran pada Imam Ali bin Abi Thalib jelas. Imam Ali adalah imam kita. Ini pembahasan panjang dan harus hati-hati. Jadi mereka dikatakan kafir karena mereka sendiri yang mengambil pilihan itu sendiri. Mereka menyebut Nasibi. Dan Nasibi menurut kita adalah orang yang membenci ahli bait Nabi SAW. Tapi mereka mengatakan Nasibi adalah orang yang mengangkat Khalifah Abu Bakar, mengangkat Khalifah Umar, karena mereka menyimpulkan yang mengangkat Khalifah Umar dianggap zalim kepada Imam Ali, begitu langsung. Jadi seolah-olah ini merebut kekuasaannya Imam Ali. Subhanallah. Ini sudah merendahkan Sayyidina Umar, merendahkan Sayyidina Abu Bakar, merendahkan Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali tahu Imam Ali, nggak ada yang ditakuti. Kalau sudah demi Allah dan demi Rasulullah nggak ada yang berani. Di saat orang tidak berani, lihat ada Amr ibn Wud waktu berkata, siapa yang berani denganku? Semuanya pada diam. Imam Ali berkata, aku, sebab kalau aku tidak maju, Nabi pasti maju. Ada orang yang jago gulat, keker gagah perkasa, ditakuti orang Arab Mekah. Amr ibn Wud, siapa yang mau duel denganku? Loh, ini orang pedangnya tajam, lincah, pemberani. Tidak ada yang berani. Kalau sampai tidak ada yang maju, pasti Rasulullah akan maju. Imam Ali bin Abi Thalib pemberani, lihat. Imam Ali mengatakan, aku yang akan melawanmu wahai Amr ibn Wud. Begitu dahsyatnya dan lincahnya Imam Ali, Amr ibn Wud mengatakan, mana kehebatanmu? Dia belum selesai ngomong sudah terpenggal lehernya, kepalanya. Sampai katanya waktu dipenggal kepalanya masih ada omongan suara yang keluar. Begitu cepatnya pedangnya Imam Ali bin Abi Thalib. Lihat kehebatannya. Lah kok kekhalifahannya direbut Sayyidina Abu Bakar kok diem katanya. Diam karena memang benar Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Waktu Sayyidina Umar diam karena benar Sayyidina Umar menjadi khalifah. Sampai katanya waktu Sayyidat Fatimah Zahra ditendang Sayyidina Umar, lalu diam saja sampai Imam Ali jadi perempuan begitu. Imam Ali pemberani, jangan direndahkan. Imam Ali hebat. Imam Ali adalah imam kita. Baik, ini menjelaskan karena ada sekarang orang yang mengaku diri ahli sunnah wal jamaah, organisasi masyarakat ahli sunnah Indonesia terbesar katanya, terserah kita ada urusan dengan si A, si B, si C. Yang jelas inilah kaidah. Tapi pun demikian, kita harus berlemah lembut dengan saudara-saudara kita yang kebawa oleh aliran-aliran Syiah. Mereka adalah saudara kita yang pengen benar, pengen baik, tiba-tiba kebawa, bawa dengan kelembutan kepada ahli sunnati wal jamaati. Kita tidak pernah mengajak perang dengan siapapun. Ayo diskusi baik-baik, ngobrol baik-baik. Banyak mereka yang tertipu, seperti beberapa tahun yang lalu tertipu kepada Ahmadiyah. Sebenarnya itu ada banyak orang kampung, pengen baik, pengen benar, ketemu guru. Lah gurunya itu siapa saja. Baik, ini masalah Syiah. Hati-hati ya. Kemudian apakah benar Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Syiah, dari orang-orang Syiah? Mereka yang ngaku-ngaku Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Ali, Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Husain, Imam Bukhari meriwayatkan dari Imam Hasan. Lalu bukan karena Syiahnya, karena Imam Hasan durya sahabat Nabi. Dan jadi mereka itu seorang Syiah itu selalu berkata begitu. Karena kalau meriwayatkan dari Imam Ali berarti langsung Syiah, lalu begitu. Tidak bisa. Imam Bukhari meriwayatkan dari imam-imam ahli sunnati wal jamaati. Memang ada ditemukan Syiah, tapi bukan Syiah yang mengkafirkan. Sehingga nanti di dalam pembahasan mustalah hadis, apakah seorang ahli bid'ah itu bisa diterima hadisnya atau tidak? Mereka membagi dua. Kalau ahli bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya tidak bisa diambil, atau bid'ah menjadikan dia kafirnya tidak. Jadi Syiahnya Syiah seperti apa? Harus dijelaskan. Akan tapi lihat, banyak di antara perawi-perawi yang mereka adalah disebut sebagai Syiah karena punya sanjungan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau orang menyanjung Imam Ali harus katakan Syiah, saya Syiah. Saya menjadi penyanjung Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau cinta ahli bait harus katakan Syiah, maka saya mencintai ahli bait, saya berarti Syiah, begitu. Bukan. Syiah dalam definisi ini sudah sangat jelas. Syiah yang ada di Indonesia enggak ada duanya. Jangan mau dibohongi sebagian orang. Syiah yang ada di Indonesia adalah Syiah Itsna Asyariyah, Imamiyah, Ja'fariyah. Sesaat namanya Imamiyah, sesaat namanya Itsna Asyariyah, sesaat namanya Ja'fariyah. Jangan bingung, itu satu. Adapun adanya Syiah Zaidiyah tidak punya kelompok besar sampai punya gerakan-gerakan, tidak. Dan mereka punya ciri adalah terang-terangan atau tidak terang-terangan adalah anti sahabat Nabi SAW, khususnya Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar. Selesai. Kemudian yang terakhir adalah ingat, tidak semua orang yang masuk Syiah adalah orang yang punya permusuhan dengan kita. Mereka adalah saudara-saudara kita yang terjerumus terbawa. Sehingga kita rindu kepada mereka. Ayo kembali kepada akidah ahli sunnati wal jamaati yang dengan manhaj hubbu ahli baiti, mencintai ahli bait Nabi SAW dan mencintai sahabat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.